You can see. She's crying. I'm crying. I'm talking about baby. Ibu minta tolong ibu. Ibu minta tolong ibu. Anaknya histeris ibu. Bisa ini bang. Udah aku video. Pemirsa Silet RCTI, prahara antara Amy dan Eden Wong belakangan terus menjadi perbincangan panas publik. Dan kemarin, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum anak Eden Wong yakni Sean. Lewat unggahan di media sosial, Hotman pun memperlihatkan momen saat Amy hendak bertemu dengan anaknya itu. Namun, bukan sesuatu yang harmonis, justru Sean malah menangis dengan histeris seraya melihat Amy bertolak pinggang di depan pintu. Benarkah Sean merasa ketakutan bertemu Amy ibunya sendiri? Ribut bawa keluar. Pengamanan ya. Enggak, pengamanan Bapak bawa ke iya, bawa nanti ada penganiayaan nanti kesan. Mana sakit? Gak bisa. Ibu mohon maaf, anaknya malah seperti ini Bu. Bisa lebih cooling down tidak? Iya, bisa lebih. Bisa, gimana? Kondisi anaknya seperti apa jadinya? Jadi takut kan gitu loh Bang. Iya, tapi boleh minta tolong lebih cooling down gak? I know. Tapi you can see. She's crying. I'm crying. I'm talking about baby. Ibu minta tolong ibu. Ibu minta tolong ibu. Anaknya histeris ibu. Bisa ini bang. Udah aku video terus. Saya hanya diminta untuk bersiap-siap, khususnya timnya Hotman Paris apabila diperlukan untuk kepentingan hukum anak. Melihat momen pertemuan ibu dan anak yang penuh ketegangan itu, langsung membuat warganet mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kehebohan yang belum mereda, Amy pun akhirnya muncul ke hadapan media kemarin. Selain mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris karena melindungi anaknya, Amy juga mengaku bahwa dirinya sampai detik ini masih akan terus berjuang. Ia juga berpesan meminta kepada anak-anaknya untuk menunggu dirinya yang akan segera datang menjemput dan mendoakan agar tetap kuat selama proses berlangsung. I want to thank you, Pak Hotman, that I heard that he said he will protect my kids. Second one is I just want to tell my kids, I hope they can see, because I have no access to the kids, so I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it, and whatever happened, the kids has no fault in it. Kids are, nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy just waiting for you and I'm fight for it. Soon mommy gonna get you guys, alright? So please stay strong. Let's meet very, very soon. Di saat permasalahan masih belum menemukan titik terang, nama penyanyi dangdut Tisha Erni pun ikut terseret. Ia dituding netizen memiliki hubungan gelap dengan Eden Wong, suami Amy, bahkan memisahkan anak-anak mereka dengan Amy. Di sisi lain, warganet juga menyalahkan Eden Wong karena tega terhadap anaknya yang masih bayi karena tidak mempertemukannya dengan Amy. Padahal, sang anak masih membutuhkan ASI eksklusif. Namun, Eden Wong mengungkap semua itu dilakukan karena Amy merupakan sosok ibu yang temperamental. Ia bahkan disebut kerap mabuk-mabukan dan menelantarkan buah hati mereka. So, everything we do is for the kids. Without them, what's the point of money? What's the point of working hard? It really hurts me when I first caught on the abuse issue. It's a marriage. Sometimes you just need to make it work. So
In this marriage, I'm the father, but I'm also the mother. I knew about Amy negligence problem. When you knew it? I never knew. When The you knew negligence thing about is for years. when you knew about Amy always drunk and hit your child? That, doctor, is very recent. In recent months. Ibu Ami dengan suaminya itu mereka sama-sama warga negara asing dan terikat dengan aturan hukum yang berlaku di negaranya. Nah, karena kejadiannya di Indonesia, kebetulan di sini ada aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan bagi warga negara, terutama warga negara Indonesia. Itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana kalau memang kasus warga negara asing tersebut yang akan kita lihat nanti, apakah mereka berdua sudah tercatat di dalam catatan sipil. Nah, kalau terkait wanita lokal yang diduga bernama Isya Erni atau yang dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut, ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan pasal berlapis. Ada di situ terkait penculikan anak. Ada di situ bisa dikenakan pasal menghalang-halangi sang ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya. Dan juga bisa dilakukan terkait perzinahannya. Dan juga termasuk di situ ada dugaan provokator. Sementara itu, Dr. Richard Lee yang mendapat kesempatan untuk mewawancarai Eden Wong dan putrinya lewat podcast memiliki pandangan tersendiri. Termasuk perihal tudingan pihak Amy bahwa adanya dugaan cuci otak terhadap anak-anak Amy dan Eden Wong. Menurut Richard Lee, apa yang disampaikan dari sudut pandang anak bukanlah semata-mata cuci otak, namun bisa saja ada pengaruh dari pihak lain. Richard juga merasa tidak akan ada api jika tanpa asap terkait dugaan perselingkuhan antara Eden dan Tisha. Namun di balik semua itu, ia beranggapan bahwa kesalahan tidak mutlak sepenuhnya murni dari satu pihak saja, sehingga ada baiknya Amy dan Eden menurunkan ego untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Sehingga anak-anak tidak terseret lebih jauh karena mereka tidak sepatutnya menjadi korban. Aku memilih podcast pertama kali kan dengan anaknya, dan setelah aku selesai dengan anaknya, baru aku ngomong, is that your father around you, ada di samping, di sekitar kamu, panggil. Aku coba ngomong dengan dia, bilang. Dan aku juga berusaha nggak memojokkan Shang-i juga kan anaknya, karena kesian loh anak-anak kayak gitu punya kita pojokkan. Kalau misalnya anak-anak kalian mau bercerita sesuatu terus kita ngomong ini pasti dicuci otak, bisa jadi iya. Tapi nggak semudah itu mencuci otak anak 12 tahun. Yes, yang aku rasakan. Aku percaya anak-anak. Yang aku rasakan adalah semuanya benar. Sang anak benar, sang bapak benar, sang ibu benar. Tapi semuanya juga salah. Sang bapak juga salah, sang ibunya juga ada salah. Aku percaya dalam rumah tangga kita nggak bisa ngomong 100% istri yang salah, 100% suami yang salah. Wanita lokal ini yang berinisial TE, nah ini membrainwash anaknya, itu katanya diduga ya. Nah, sehingga pasal yang akan memang patut digunakan kalau memang terhadap anak, terutama terkait ASI, itu bisa dikenakan pasal 128 ayat 2-nya. Di mana kita tahu terkait menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif itu dilihat di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, ancamannya minimal 1 tahun.